Masuknya agama Islam ke Nusantara pada akhir abad ke-6, yang dibawa Syekh Abdul Qadir Jailani, telah membawa banyak perubahan dan perkembangan, bukan saja pada masyarakat, tetapi juga budaya dan pemerintah. Perkembangan ini, salah satunya terlihat jelas dari banyaknya bermunculan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Kerajaan-kerajaan ini terus berkembang dan memperlihatkan pengaruhnya terhadap proses penyebaran agama Islam di Indonesia, dengan masa kejayaan berlangsung antara abad ke-13 sampai abad ke-18, maraknya perdagangan lalu lintas perdagangan laut, dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok dan lainnya, menjadi pendorong utama lahirnya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia dibagi berdasarkan wilayah pusat pemerintahannya, yaitu yang berpusat di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Selama ini, fakta yang kita ketahui menyebutkan bahwa Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, namun pada kenyataannya, ada kerajaan lain yang berdirinya jauh lebih lama, yaitu Kerajaan Perlak yang berlokasi di Aceh bagian timur, hingga bergabung dengan Kerajaan Samudera Pasai. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kerajaan-kerajaan Islam tertua di Indonesia, berikut adalah penjelasannya. Kerajaan Perlak disebut sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia, karena telah berdiri sejak tahun 840 Masehi yang berkuasa di sekitar Aceh Timur, bertahan hingga tahun 1292 Masehi, sebelum akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudera Pasai. Raja pertama yang memerintah Kerajaan Perlak adalah Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Di bawah kepemimpinannya, Bandar Perlak berganti nama menjadi Bandar Khalifah. Hasil alam dan posisi yang strategis membuat Perlak berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8, disinggahi oleh kapal-kapal dari Arab dan Persia. Hal ini membuat Islam berkembang pesat, sebagai akibat perkawinan campur antara saudagar Muslim dengan perempuan setempat. Kerajaan Perlak bersatu dengan Samudera Pasai, setelah meninggalnya Sultan terakhir ke-18, yakni Sultan Mahdun Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat yang memerintah dari tahun 1267 sampai tahun 1292. Kesultanan Ternate adalah salah satu kerajaan Islam di Kepulauan Maluku, sekaligus salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Bab Mashur Malamu pada tahun 1257, dan memiliki peran yang cukup penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada pertengahan abad ke-15, Kerajaan Ternate di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Sejak itu, ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Bayanullah, di mana kekuasaan Ternate membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga Kepulauan Marshall di Pasifik, menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara pada abad ke-16, di samping Aceh dan Demak. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, ketiganya membentuk aliansi untuk membendung sepak terjang Portugis di Indonesia. Kerajaan Samudera Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe dan Aceh Utara. Kerajaan Samudera Pasai dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia, yang didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sekitar tahun 1267 dan ia wafat pada tahun 1267. Pemerintahan dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak, pada masa pemerintahannya, koin emas dijadikan sebagai mata uang di Samudera Pasai. Seiring dengan berkembangnya Samudera Pasai, menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat dakwah agama Islam. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir meninggal pada tahun 1326, dan diganti oleh putranya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battutoh, yang kemudian menceritakan bahwa masyarakatnya menyambut dengan penuh keramahan.
Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar, yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi bagian selatan. Wilayah ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa daerah sekitarnya. Raja yang paling terkenal di Goa adalah Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan, yang dikenal dengan Perang Makassar pada tahun 1666 sampai tahun 1669, terhadap VOC yang dibantu oleh Raja Bone Aru Palaka. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC, yang pernah dilakukannya pada abad ke-17, Kerajaan Goa kemudian mengalami masa penjajahan di bawah kekuasaan Belanda. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera, tepatnya Sumatera Barat. Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Melayu. Pada abad ke-17, Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam pertama dalam Tambo adat Minangkabau adalah Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Kerajaan Pagaruyung runtuh pada masa Perang Padri, setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda, yang menjadikan kawasan Kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Islam Melayu di Tanah Malaka. Menurut versi sejarah Melayu dan Majapahit, kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Paramisora. Bersamaan dengan tumbuhnya Malaka sebagai pelabuhan yang ramai, Paramisora mendirikan Kesultanan pertama. Setelah memeluk Islam, ia berganti nama menjadi Iskandar Shah. Berikut adalah Raja-Raja Malaka. Parameswara tahun 1405 sampai tahun 1414 Masehi, Megat Iskandar Shah tahun 1414 sampai tahun 1424 Masehi, Sultan Muhammad Shah tahun 1424 sampai tahun 1444 Masehi, Sri Parameswara Dewa Shah tahun 1444 sampai tahun 1445 Masehi, Sultan Mujafar Shah tahun 1446 sampai tahun 1459 Masehi, Sultan Mansur Shah tahun 1459 sampai tahun 1477 Masehi, Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1477 sampai tahun 1488 Masehi, Sultan Mahmud Shah tahun 1488 sampai tahun 1511 Masehi. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati, seorang wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa, membuat kerajaan ini menjadi jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Hal ini menjadikan Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Namun setelah sempat berjaya, konflik kekuasaan internal menjadi salah satu penyebab kerajaan Cirebon runtuh. Ini terjadi setelah sebelumnya terpecah menjadi beberapa kesultanan, seperti Kesultanan Kanoman dan Kacirebonan. Peninggalan kerajaan Cirebon yang paling terkenal yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Patung Harimau Putih, Makam Sunan Gunung Jati, Bangunan Mande, dan Kereta Kasepuhan Singabarong. Itulah profil dari 7 kerajaan bercorak Islam tertua di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Terima kasih.